Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang getaran dan gelombang. Di video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang getaran ya teman-teman. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang gelombang. Nah, apa sih gelombang itu? Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, ketika merambat, maka gelombang itu akan memindahkan energi. Seperti contoh gambar berikut, ini adalah sebuah garpu tala yang ketika kita getarkan, itu akan menghasilkan bunyi teman-teman. Nah, bunyi ini yang berupa getaran ini itu akan merambat melalui udara sehingga kita akan mendengar di telinga kita teman-teman. Secara umum ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan mediumnya ada dua, yaitu ada yang kita sebut sebagai gelombang mekanik dan ada yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium perantara untuk merambat, atau bahasa lainnya itu perlu alat untuk merambatkan gelombang itu, gitu ya teman-teman. Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Suatu bunyi itu bisa merambat jika ada mediumnya, contohnya udara gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada udara, maka bunyi tidak akan bisa terdengar. Nah, yang kedua itu adalah gelombang pada tali. Jadi kalau talinya nggak ada, maka gelombangnya nggak ada juga gitu ya teman-teman. Jadi dia perlu medium dalam perantara. Kemudian yang ketiga itu gelombang pada dawai atau pada senar gitar, misalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada senarnya nggak bisa juga. Dan yang terakhir itu adalah gelombang air. Jadi kalau nggak ada air maka tidak ada gelombang. Jadi itu adalah gelombang mekanik teman-teman. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah kebalikan dari gelombang mekanik teman-teman, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perantara untuk merambat. Contohnya itu adalah gelombang cahaya. Jadi cahaya matahari yang kita rasakan sampai bumi itu tidak memerlukan medium hingga sampai di permukaan bumi. Jadi kan kita sudah mengetahui ya sebelumnya teman-teman, bahwa antara bumi kita dengan matahari itu ada ruang hampa udara. Artinya nggak ada udara di sana. Jadi untuk merambatkan cahaya melalui udara itu tidak mungkin. Tetapi kenyataannya cahaya itu bisa kita rasakan sampai di bumi. Kenapa? Karena gelombang cahaya ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perantara. Kemudian ada sinar X, kemudian ada gelombang radio, dan lain sebagainya. Berikutnya, gelombang ini juga kita bisa membagi berdasarkan bentuknya teman-teman. Ada dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama itu adalah gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya teman-teman. Contohnya itu adalah gelombang pada permukaan air, kemudian gelombang pada tali yang digetarkan, serta gelombang cahaya. Dan masih banyak sih yang lain teman-teman ya. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah tali gitu ya, yang kita getarkan atau kita gerakkan itu ke arah atas dan ke bawah. Jadi kita naik turunkan dia. Nah, ketika kita getarkan dia ke arah atas bawah, ternyata gelombangnya itu bergeraknya, talinya itu bergerak ke depan teman-teman. Nah, karena ini getarannya ke atas bawah, kemudian arah gelombangnya ternyata ke depan, ini akan membentuk suatu getaran yang tegak lurus teman-teman. Maka gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dia tegak lurus seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ketika getarannya ke atas, maka rambatannya itu ke samping teman-teman. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat atau yang kita sebut sebagai garis yang tegak lurus. Gelombang transversal ini ditandai dengan adanya bukit dan lembah gelombang. Jadi ini ya teman-teman, ini kita sebut sebagai bukit gelombang dan ini adalah lembah gelombang. Nah, seperti halnya pada getaran, satu gelombang itu ya, satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini adalah satu bukit, kemudian satu nih sampai sini. Berarti ini adalah satu gelombang, sampai sini satu gelombang teman-teman. Kemudian ada bukit dan ada lembah, sampai sini itu dua gelombang ya. Kemudian ada
satu bukit. Ini adalah setengah gelombang. Nah, artinya ketika kita ingin mengetahui berapa banyak gelombang yang terbentuk pada gelombang transversal, maka kita bisa menentukan itu dengan menjumlahkan satu bukit ditambah satu gelombang. Nah, bagaimana kalau seandainya dihitungnya tidak dari awal ini gitu teman-teman, tidak dari awal. Misalkan nih, ini kita sebut anggap aja titik A gitu ya teman-teman, titik A. Ini ada titik B, kemudian di sini ada titik C, kemudian di sini ada titik D gitu ya. Kemudian ini E, kemudian di sini ada titik F, kemudian ini titik G, dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi untuk kalau dia diambil dari titik B gitu ya, dari titik B, ini adalah kita sebut sebagai puncak gelombang ya teman-teman. Ini namanya puncak. Ya. Oke. Nah, kalau kita ambil dari B, maka nanti satu gelombangnya itu adalah dari B gitu ya. Di sini berarti dari B ke C itu seperempat gelombang berarti teman-teman ya. Karena dari A ke C itu setengah gelombang gitu ya. Jadi di sini A ke C itu setengah gelombang, maka B ke C itu seperempat gelombang gitu ya. Kemudian C ke D itu seperempat lagi gitu ya, seperempat lagi. Kemudian D ke E itu juga seperempat. Maka E ke F juga seperempat. Nah, jadi satu gelombang kalau dia dari B, dari titik B itu sampai titik F teman-teman. Jadi dari puncak gelombang sampai puncak gelombang gitu ya. Jadi nanti kalau puncak gelombang ya setengah puncak yang ini ya, setengah bukit. Nah, ditambah setengah bukit jadinya satu bukit. Jadinya satu bukit tambah satu bukit dan satu lembah itu disebut sebagai satu gelombang. Jadi kalau dari B, maka dia sampai F itu disebut sebagai satu gelombang. Kalau dari C gitu ya, kalau dari C di sini dari C, maka dia sampai G gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia dari D, berarti dia sampai H. Kalau kita buat H di sini ya, maka dari D itu disebut sebagai satu gelombang. Berikutnya, gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu sama dengan arah lambatnya. Contohnya itu adalah gelombang bunyi, gelombang pada selingki. Selingki itu sama dengan per ya teman-teman, atau pegas seperti itu ya. Ini bisa kita perhatikan gambar sebuah selingki atau pegas di sini teman-teman. Nah, ini adalah sebuah selingki yang coba kita getarkan dia. Jadi getarannya itu ke arah depan belakang. Jadi digetarkannya itu ke arah depan belakang. Kemudian gelombangnya kemana teman-teman? Ternyata gelombangnya juga mengarah ke arah depan. Nah, ini kita sebut sebagai arah getarnya itu sama dengan arah lambatnya. Ketika kita getarkan dia ke depan belakang, maka nanti gelombangnya juga akan seperti itu, akan mengarah ke depan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah gelombang longitudinal. Nah, kalau pada gelombang longitudinal itu akan terbentuk yang namanya rapatan dan regangan. Satu gelombangnya itu terdiri atas satu regangan ditambah satu rapatan teman-teman. Jadi ini adalah regangan gitu ya, ini adalah rapatan. Nah, jadi satu regangan satu rapatan itu disebut satu gelombang. Berarti sampai sini satu gelombang teman-teman. Satu gelombang. Kemudian satu regangan, kemudian satu rapatan. Nah, berarti sampai sini ini dua gelombang teman-teman. Kemudian satu rapatan, ini juga satu, jadinya tiga gelombang. Berarti dari gambar ini kita menemukan ada tiga gelombang. Nah, berikut ada beberapa besaran yang biasa kita temui dalam gelombang. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai panjang gelombang atau lambda. Jadi panjang gelombang atau lambda ini adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Jadi jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Gampangnya, jarak yang ditempuh sepanjang satu gelombang. Itu lambda ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, kita bisa lihat di gambar yang A, ini ada gelombang transversal ya teman-teman, gelombangnya yang ini. Nah, jadi lambda itu dia jarak, kalau kita hitung ya jaraknya itu adalah kalau dari titik A itu sampai titik E, ini namanya lambda teman-teman. Jadi dari titik A sampai titik E ini namanya satu lambda. Di sini teman-teman ya, sampai sini. Nah, ini disebut sebagai lambda. Jadi jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode atau panjang satu gelombang ya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau dari E sampai I ini juga satu gelombang, ini juga lambda teman-teman. Ini juga lambda. Nah, kalau pada gelombang longitudinal berarti lambdanya itu adalah panjang dari yang terdiri atas satu ragangan dan satu rapatan, atau satu rapatan dan satu regangan. Jadi ini adalah lambda teman-teman. Nah, kemudian dari sini sampai sini lagi ini namanya lambda gitu ya. Nah, berikutnya ada yang kita sebut sebagai amplitudo. Amplitudo seperti pada getaran gitu ya, itu adalah simpangan gelombang yang paling jauh. Jadi simpangan itu tentu ditentukan dari yang namanya titik setimbang. Jadi kalau pada gelombang gitu, titik setimbangnya di tengah ini gitu ya, dari sini teman-teman.
Maka nanti untuk simpangannya itu adalah jarak dari sini, jarak dari titik tengah ini sampai ke puncak gelombang. Ini teman-teman, ini namanya amplitudo. Nah, juga bisa jarak D aksen sampai D ini juga sama teman-teman ya. Jadi jarak dari B aksen ke B yang ini dengan D aksen ke D ini juga kita sebut sebagai amplitudo atau simpangan yang berjalan. Kemudian ada yang kita sebut nanti cepat rambat gelombang teman-teman, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu atau 1 sekon. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang besaran dalam gelombang itu di video berikutnya teman-teman. Nah, gelombang itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu gelombang dapat merambat. Tadi kita sudah melihat gitu ya bagaimana gelombang itu bisa bergerak gitu ya atau merambat. Yang kedua, ternyata gelombang juga dapat memindahkan energi gitu ya. Gelombang itu dapat memindahkan energi. Yang ketiga, gelombang bisa dipantulkan atau direfleksikan. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Jadi ketika sebuah kapal gitu ya ini adalah memancarkan sebuah gelombang gitu ya, gelombang bunyi atau yang kita sebut sebagai sonar gitu ya. Untuk biasanya digunakan untuk mengetahui kedalaman laut, kemudian untuk mengetahui kalau nelayan itu untuk mengetahui keberadaan ikan-ikan gitu ya. Maka dari kapal itu gitu ya melalui suatu alat gitu ya, itu akan memancarkan gelombang ultrasonik gitu ya atau yang kita sebut sebagai sonar. Nah, sonar ini nanti setelah menyentuh permukaan laut dia akan dipantulkan kembali gitu ya. Sehingga nanti di alat itu akan ada alat yang menerima keberadaan gelombang itu. Gitu ya, artinya gelombang itu bisa kita pantulkan atau direfleksikan. Kemudian yang keempat, gelombang itu bisa dibiaskan atau yang kita sebut sebagai refraksi gitu ya atau dibelokkan teman-teman. Seperti ini gitu ya. Kemudian yang kelima, gelombang itu dapat berubah arah jika bertemu penghalang yang memiliki celah. Nih, bisa kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah air laut gitu ya. Nah, dari laut itu kan ada semacam gelombang gitu teman-teman. Gelombangnya kemana teman-teman? Gelombangnya ke sini. Nah, kemudian setelah memasuki sebuah celah, maka gelombangnya itu akan arahnya itu akan berubah gitu ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu ya. Jadi nggak sama dengan yang awalnya ketika dia belum memasuki celah. Kemudian yang keenam, dua atau lebih gelombang itu dapat saling menguatkan atau saling melemahkan atau yang kita sebut sebagai interferensi. Nah, untuk materi yang ini gitu ya, biasanya kita pelajari itu di SMA gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian untuk materi kita hari ini yaitu tentang penjelasan umum tentang gelombang. Nanti silakan teman-teman melihat video berikutnya gitu ya untuk kaitannya dengan perhitungan gelombang seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.